Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah rintik-rintik hujan, Allah Ta'ala pertemukan kita semua di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sehat, sehatnya awet dan manfaat dunia akhirat. Yang sakit mendapatkan kesehatan, dan yang sehat gak kena penyakit. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah kita diberi Allah kemudahan untuk menyebut nama Allah. Sedari tadi jenengan baca maulid, kemudian jenengan baca yasin, tahlil, ya, bersolawat kepada baginda Muhammad SAW. Sekarang cari ilmu. Semua ini kemudahan. Yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang seberuntung jenengan. Tidak semua orang seberuntung Anda semua. Kenapa? Karena ada yang nyata-nyata nganggur, gak ngapa-ngapain, lidahnya ngucap kalimat la ilaha illallah saja susah. Lidahnya mengucapkan astagfirullah saja susah. Lidahnya mengucapkan sholawat susah. Padahal lidahnya masih nganggur. Ya, bukan lagi ngobrol sama orang, ya bukan lagi ceramah seperti saya saat ini. Ya, lidahnya nganggur, tapi nggak bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nikmat ini nikmat agung, nikmat besar. Terkadang-kadang kita ini, bukan kadang-kadang ya, memang yo ndablek. Kita ini lalai tapi yo ngakunya inget. Sepuranipun ingkang kata mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf. Kita itu menganggap nikmat itu kalau dapat duit 1 miliar. Seandainya sekarang jenengan dapat duit 1 miliar, pasti wajahnya sumringah. Betul atau betul? Sumringah. Berseri-seri, ditanya sama orang, kok sumringah? Rabi meneh ta? Dijawab enggak. Manten anyar ta? Enggak. Lah kok sumringah? Dapat 10 M misal begitu ya. Dapat 1 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, semuanya seneng. Ya wajar, namanya juga dapat duit banyak, seneng ya wajar. Tapi yang nggak wajar itu, bisa sholat kok nggak sumringah itu loh. Bisa sholat kok nggak seneng itu. Bisa sholat kok merasa itu biasa-biasa saja. Bisa sholat itu bukan biasa, bisa sholat itu luar biasa. Kenapa? Kamu punya uang 1 triliun, kalau nggak sholat, neraka mengincar. Betul tak betul? Punya uang 200 triliun, tapi nggak mau sholat, azab kubur mengancam. Betul tak betul? Punya uang sebanyak uangnya orang-orang terkaya di dunia, tapi tidak sholat, yo hati-hati. Bisa jadi kalau sampai meninggal nggak sholat, yo na'udzubillah min dzalik. Tempatnya itu menurut ilmu syariat susah masuk surga. Menurut ilmu syariat, zahirnya begitu. Tapi kalau kita udah sholat, meskipun melarat, miskin, gak punya duit, maka orang yang sholat itu orang kaya. Karena orang kaya itu bukan orang yang banyak duit, tapi orang yang kaya itu yang tahu siapa yang menciptakan dia, tahu menggunakan karunia-Nya untuk Allah Ta'ala, tahu yang namanya iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tahu bahwasanya hidupnya sementara, nanti dia akan kembali dan tujuannya surga. Itu orang yang kaya raya. Orang yang kaya itu orang yang udah nggak butuh. Nah, kalau masih butuh namanya kaya atau miskin? Uangnya 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, tapi butuh terus. Sama abang becak nggak punya duit, uangnya cuma 100 ribu. Ya, nyantai-nyantai saja. Awamu kok nyantai neng apa? Gak butuh. Nah, makan cukup, pisang goreng nikmat. Nah, tidur, nek becak melungker enak kok. Nikmat. Lah kamu butuh apa? Orang butuh apa-apa. Sholat, zikir, ngaji, sholawatan, maulid, udah nikmat saya, nggak nyari yang lain. Ini sugih, ini kayanya luar biasa. Sementara yang udah punya miliar-miliar, sholat nggak bisa, zikir abot, ya naudzubillah min dzalik. Nah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita ini ya begitu itu. Kalau dikasih duit merasa itu nikmat yang luar biasa. Tapi sholat sunnah fajar 2 rakaat dianggap biasa-biasa saja. Makanya sholat sunnah fajar tidak dikejar. Makanya subuhnya telat. Kenapa? Karena nggak mendengarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 rakaat sholat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh yang namanya sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada mendapat dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya itu termasuk ya macam-macam loh ya. Nggak usah dibahas ya. Dunia dan segala isinya. Manusia termasuk isinya enggak? Termasuk. Punya kekuasaan yang luas, punya harta yang banyak, punya gunung-gunung emas, itu kalah sama orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat. Bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat, sugih itu kaya luar biasa. Nah permasalahannya dari kecil kita ini dicekoi sesuatu yang salah, dan pelakunya ini ya kita ini orang tua yang salah. Beda dengan orang-orang tua dulu. Orang tua dulu nggak ada yang ngomong sama nanya nak sekolah yang pinter ben sugih, nggak ada. Betul? Nggak ada. Orang tua dulu nak ya ngaji, ya nak sholat, betul. Biar apa? Berkah swarga, uripmu barokah swarga. Nggak ada kalimat ben sugih, itu nggak ada. Nah, sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, anaknya dicekoi ben sugih. Duit. Begitu besar anaknya minta duit terus, orang tuanya yang bingung. Anak kok minta duit terus? Yang ngajari ibunya, yang ngajari bapaknya. Coba kalau bapak ibunya nggak ngajari minta duit, ngajarinya zikir, nak sholat, nak ngaji, nak pengajian dia. Nak tadarus, nak maulid, nak sholawat, nak. Maka nanti anaknya mintanya juga sama. Bu, yuk pengajian. Bu, yuk sholawatan. Pak, ayo nyantri. Pak, ayo ngajaknya semua ke akhirat. Tapi kenapa sekarang ini anak-anak kok yang diomongkan duit? Karena memang orang tuanya yang diobrolkan